Baiklah, kali ini cara kerja yang pertama yaitu menghubungkan ini ya, adaptor yang dari Arduino ke sumber daya listrik untuk menghidupkan komponen alat Arduino yang tertancap pada akuarium. Oke. Nah, dapat dilihat di sini adalah rancang bangun sistem monitoring kondisi air akuarium berbasis Telegram. Inilah adalah judul dari praktek kerja lapangan saat ini. Dengan anggota kelompok saya sendiri Wahyumi Putra dengan nomor BP 180073, Muhammad Fauzan 180060, Renita Miliana 180048. Dan inilah kondisi air akuarium yang akan dimonitoring pada PKL saat ini. Nah, dapat dilihat tampak samping bahwasanya komponen-komponen yang dibutuhkan pada alat akuarium ini hidup dengan baik. Ini adalah bagian samping dari akuarium. Oke, next. Nah, inilah tampak dari bagian atas, dimana di sana ada keterangan juga, yaitu alat pemakaian akuarium, yaitu terkait tinggi air yang dari akuarium tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah tempat pengeluaran air. Bahwasanya ketika air ini telah mencapai batas ketinggian air, dia akan mengeluarkan ataupun bergerak secara otomatis. Oke, baik, sebelum memasuki cara kerja yang kedua, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan beberapa komponen yang tertancap ataupun yang terpasang pada alat akuarium ini. Nah, dimana yang pertama adalah Arduino Mega. Nah, ini dia adalah alat komponen Arduino Mega. Ya, dimana fungsinya kali ini pada alat akuarium yaitu sebagai sistem pengontrolan dari semua komponen-komponen yang terpasang pada Arduino Mega. Nah, berikutnya itu adalah ESP8266. Nah, ini adalah model non-FCU, dimana menggunakan serial komunikasi yang terhubung dari Arduino Mega tadi. Nah, nantinya akan berfungsi juga untuk menghubungkan ESP ini ke Telegram. Nah, itu dia. Oke, baik. Ini yang berikutnya adalah sensor ultrasonic ya. Nah, dimana ini ada keterhubungan juga dengan sensor-sensor yang lainnya, dimana ultrasonic ini adalah mengukur ketinggian air ya. Lihat di bawah itu adalah air, dimana dia akan mengukur air seberapa tinggi air ini di dalam akuarium. Oke, nah lihat ditampak di bagian LED. Nah, itu dia LED. Nah, dimana di sini LED juga berfungsi sebagai alat indikator dari ketinggian air tersebut. Bahwasanya LED hijau itu difungsikan sebagai LED indikator stabil. Nah, sedangkan yang di LED tengah itu adalah warna LED kuning. Nah, saya sebelah kanannya itu adalah LED indikator berwarna merah. Bahwasanya LED indikator berwarna merah itu akan mengeluarkan cahaya ketika ketinggian air itu berada dalam keadaan penuh. Nah, nanti juga di sebagian sampingnya itu juga didukung oleh buzzer. Nah, ketika LED tadi yang berwarna merah hidup, nah buzzer juga mengaktifkan sebagai indikator bahwasanya motor servo akan bergerak untuk mengeluarkan air. Nah, coba lihat di samping, ini adalah motor servonya. Nah, ini dia. Oke, ini adalah motor servo sebagai tempat pengeluaran air. Oke, dimana pada dasarnya nanti keluar airnya nanti di bagian bawah ya. Nah, bagian bawah. Nanti ketika motor servo ini pada derajat yang 0, maka otomatis tempat penutup ini akan terbuka secara otomatis. Oke, yaitu ini adalah komponen berikutnya adalah sensor suhu, dimana ini adalah jenis sensor suhu DS18B20. Nah, dimana ini nantinya akan mengukur pendeteksi suhu pada air, dimana nantinya akan diuji cobakan suhu air ini adalah suhu dingin dan juga suhu netral air biasa. Oke, yang di sebelahnya itu adalah sensor pH ya. Nah, dimana akan mengukur atau pendeteksi tingkat keasaman air pada air dalam akuarium. Oke, berikutnya di sebelahnya adalah sensor turbidity. Nah, sensor ini akan mendeteksi kualitas air pada
akuarium, dimana apakah kualitas air nantinya jernih, sangat keruh, ataupun sedikit keruh. Nah itu. Oke, ini adalah komponen terakhir yang ada di akuarium. Nah, dimana di sini adalah LCD ya. Nah, LCD ini adalah nantinya akan menampilkan sejumlah banyak teks, yaitu adalah teks judul, teks anggota kelompok, dan teks dari kondisi akuarium yang akan nantinya bisa dilihat secara langsung di akuarium. Oke, itu dia. Cara kerja yang kedua yaitu adalah menghubungkan ESP8266 dengan menggunakan hotspot ataupun tethering yang namanya ya. Oke, kita hidupkan tetheringnya. Nah, dimana di sini kita tunggu. Nah, ini adalah satu perangkat terhubung. Kita lihat apakah ESP atau tidak. Oke, kita coba ya. Nah, ini dia bagian perangkat terhubung. Oke, dapat terlihat jelas bahwasanya yang terhubung adalah ESP9D274F dengan MAC address-nya itu. Oke. Langkah berikutnya yaitu kita coba masuk ke bagian Telegram. Nah, ini adalah bagian Telegramnya dengan username-nya itu adalah monitor akuarium ya. Kita coba klik mulai, apakah memberikan notifikasi atau tidak. Kita coba lihat. Nah, ini dia bahwasanya kita klik start itu akan muncul notifikasi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pengguna di monitoring akuarium berbasis Telegram. Silakan klik di sini untuk melihat dan melakukan perintah yang diinginkan. Kita coba klik di sini ya. Oke. Apakah memberikan jawaban ataupun notifikasi nantinya? Kita tunggu. Nah, bahwasanya diberikan notifikasi dengan seperti ini. Di bawah ini merupakan data perintah yang bisa digunakan untuk mencek alat akuarium. Bahwasanya ada cek tinggi air untuk menampilkan kondisi dari ketinggian air pada akuarium, cek suhu air ya dengan menampilkan kondisi dari suhu air tersebut. Kemudian yang berikutnya terakhir cek kadar air dan cek kualitas air. Nah, itu dia. Oke, kali ini kita akan mencoba mengukur ketinggian air pada akuarium dengan menggunakan Telegram ya, basis Telegram. Kita coba cek tinggi air. Ya, kita tunggu. Biasanya ini notifikasi untuk cek tinggi air, cek suhu air, cek kadar air, dan cek kualitas air ini dipengaruhi juga dengan baik atau tidaknya kualitas jaringan pada saat ini gitu. Nah, dimana pada dasarnya kita lihat kualitas jaringan kita pada saat ini adalah 0,7 KB ya dengan 4G ya. Kita tunggu. Kita coba sekali lagi. Oke, data perintah yang masuk adalah cek tinggi air. Nah, dia akan memberikan notifikasi pada ketinggian air akuarium saat ini berada dalam keadaan stabil, yaitu 15 cm dan motor servo dalam keadaan tertutup. Nah, untuk melihat secara langsung juga di bagian akuarium itu ada terdapat LCD ya. Kita coba lihat juga bahwasanya di LCD itu juga meninputkan nilai 15 cm. Nah, itu dia. Dan kita lihat coba sebelah kiri itu di bagian motor servo, di mana motor servo masih dalam keadaan tertutup. Oke. Cara kerja berikutnya itu adalah kita coba cek tinggi air kembali dengan tingkat ketinggian air itu dengan ketinggian air sedikit penuh. Nah, kita coba ya. Oke. Data perintah masuk, cek ketinggian air. Nah, ketinggian air akuarium saat ini berada dalam keadaan sedikit penuh, yaitu 13 cm dan motor servo dalam keadaan tertutup. Nah, bahwasanya dapat dilihat di sini bahwasanya telah memberikan notifikasi di bagian Telegram. Nah, untuk mengeceknya juga di bagian akuarium secara langsung bisa di bagian LCD. Bahwasanya kondisi akuarium dengan tinggi air 13 cm dengan LED yaitu dengan menyala di bagian warna kuning. Oke. Buzzernya masih off dan motor servo masih dalam keadaan tertutup. Oke. Nah, ini dia bagian motor servo masih dalam keadaan tertutup. Coba cek tinggi air dalam keadaan penuh. Oke. Kita coba ya. Oke, dapat dilihat di sini bahwasanya ketinggian air akuarium saat ini berada dalam keadaan penuh yaitu 9 cm dan motor servo dalam keadaan terbuka.
Oke, bahasanya LED dalam keadaan menyala dengan warna merah dan buzzernya mengeluarkan selime, dan kita lihat di bagian motor servo ya. Bahasanya tempat pengeluaran air itu terbuka. Oke, bahasanya air mengalir dan mengeluarkan air dari dalam akuarium. Oke, sampai di sini kita telah mengeluarkan air pada akuarium, dan nampak jelas di sini bahwasanya kondisi akuarium saat ini dengan ketinggian 14 cm dengan indikator LED-nya itu berwarna kuning. Oke. Oke, berikutnya kita akan bakalan mencoba untuk tes suhu air yang ada dalam akuarium. Namun di sini kita coba scroll ke atas lagi untuk melihat perintah yang diinginkan, itu adalah cek suhu air. Kita coba ngeklik ya. Oke, kita coba. Ya, kita tunggu sebentar dikarenakan adanya ketidakstabilan jaringan, biasanya seperti ini. Oke, kita coba satu kali lagi. Oke, dapat dilihat di sini bahwasanya data perintah yang masuk adalah cek suhu air, dengan suhu air akuarium saat ini adalah berada dengan 30 Celcius. Nah, dilihat juga di bagian LCD secara langsung itu tertulis dengan 30 Celcius. Oke. Cara kerja berikutnya kita coba ngetes suhunya itu dengan menggunakan es ya, es batu sebagai bentuk pengukuran biasa saja ya. Kita mengukurnya, kita letakkan di bagian bawah agar suhu yang ada dalam akuarium ini berubah menjadi suhu yang sedikit dingin. Oke, nanti bakalan kita uji coba di bagian pengetasan cek suhu air. Oke, kita coba lagi ya untuk cek suhu airnya. Oke, kita tunggu. Oke, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya ini dipengaruhi oleh kualitas jaringan pada saat ini. Oke, kita coba kembali. Oke, berubah ya, bahwasanya telah kita berikan suatu bentuk untuk mendinginkan air dalamnya itu. Oke, dapat dilihat di sini, makanya suhu air akuarium saat ini adalah 28 Celcius. Nah, dapat dilihat di bagian LCD bahwasanya itu adalah 28 Celcius. Oke. Kita bakalan coba tes kadar ataupun pH air yang ada dalam akuarium. Namun sebelum itu kita coba scroll di atas untuk melihat cek perintahnya kembali, yaitu adalah cek kadar air. Nah, itu dia. Kita coba memintanya. Oke. Ya. Kita tunggu notifikasi. Nah, ini dia bahwasanya kadar air di dalam akuarium itu kisaran 6,44 pH. Nah, bahwasanya kisaran air netral itu tingkatnya itu 6,44 ataupun sampai 7 pH-nya. Oke, itu dia. Nah, bahwasanya terlihat juga di bagian LCD itu kadar air saat ini dalam akuarium 6,44 pH. Oke, kali ini kita bakalan cek kualitas dalam air akuarium. Ini adalah perintah yang terakhir untuk pengujian alat kita. Kita scroll kembali ke atas. Nah, ini dia cek kualitas air. Kita coba ya untuk melakukan pemanggilan. Nah, kita tunggu notifikasi yang akan muncul dari monitor akuarium yang ada di aplikasi Telegram. Biasanya akan melakukan 1 ataupun 2 kali pemanggilan pada kualitas air ini. Oke, dikarenakan itu tergantung kualitas pada jaringan saat ini. Oke, kita coba kembali ya. Oke, dapat dilihat di sini bahwasanya
Setelah melakukan tiga kali pemanggilan, bahwasanya cek kualitas air pada saat ini adalah min 62, dimana yang berarti air dalam akuarium dinyatakan bersih. Nah, dapat dilihat di sini dalam akuarium itu adalah air bersih yang diuji coba. Oke. Nah, itu dia. Oke. Bagaimana nantinya jika pemanggilannya itu tidak sesuai dengan perintah yang kita kasih seperti ini? Kita coba ya. Apa yang terjadi nantinya? Cek kualitas air. Ya. Kita coba, kita kirimkan. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya yang diperintah di atas sebelumnya itu adalah dengan slash cek kualitas air tanpa spasi. Nah, di bawah adalah cek kualitas air dengan spasi dan tanpa slashnya itu. Nah, dapat dilihat di sini bahwasanya perintah yang diinputkan itu tidak benar, dan klik di sini untuk melihat perintahnya kembali. Nah, kita coba klik di sini kembali, bahwasanya perintah-perintah yang ada di dalam akuarium itu adalah seperti ini. Nah, cek tinggi air, cek suhu air, cek kadar air, dan cek kualitas air yang tulisannya seperti ini. Oke? Nah, itu dia.